Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan rekan-rekan yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk menampilkan video presentasi mengenai materi enuresis dan enkopresis. Oke, sebelumnya kami dari kelompok 4 akan memberikan materi mengenai pengertian, kriteria diagnostik, komorbid, intervensi, dan kesimpulan. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Altasya Nurul Budiani sebagai moderator, ditemani dengan 5 rekan saya yang bernama Halifah Hera Kurniawan, Indah Ditari Nanti, Nurul Fuada, Rihadatul Akila, dan Zafran Ezra Akbar. Oke, next. Untuk materi pertama mengenai pengertian akan dijelaskan oleh Zafran. Kepada Zafran, saya persilakan. Baiklah, enuresis adalah menurut ICD-10 dari WHO tahun 2008 dan DSM-4 dari APA tahun 2000, enuresis adalah ketidaksengajaan atau bahkan disengaja mengompol pada anak usia 5 tahun atau lebih tanpa adanya riwayat kasus organik. Periode mengompol setidaknya 3 bulan sehingga dapat dikategorikan sebagai sebuah gangguan. Nah, selanjutnya enkoperis. Menurut Sari Pediatri dalam Endeyarni 2016, enkopresis sering diartikan sebagai keluarnya tinja di pakaian dalam, baik secara volunteer maupun involunteer pada anak di atas usia 4 tahun. Oke, materi selanjutnya mengenai kriteria diagnosis enuresis akan dilanjutkan oleh Indah. Kepada Indah, saya persilakan. Baiklah, berdasarkan PPDGJ 3 dan DSM-5, ada beberapa pedoman diagnostik pada neurosis non-organik, yaitu yang pertama, suatu gangguan yang ditandai oleh buang air seni tanpa kehendak pada siang atau malam hari yang tidak sesuai dengan usia mental anak, dan bukan merupakan akibat dari kurangnya pengendalian kandung kemih akibat gangguan neurologis, serangan epilepsi, atau kelainan struktural pada saluran kemih. Yang kedua, tidak terdapat garis pemisah yang tegas antara gangguan enuresis dan variasi normal usia seorang anak yang berhasil mencapai kemampuan pengendalian kandung kemihnya. Namun demikian, enuresis tidak lazim didiagnosis terhadap anak di bawah usia 5 tahun atau dengan usia mental kurang dari 4 tahun. Yang ketiga, bila enuresis ini berhubungan dengan suatu atau berbagai gangguan emosional atau perilaku, yang lazim merupakan diagnosis utamanya hanya bila terjadi sedikitnya beberapa kali dalam seminggu, dan bila gejala lainnya menunjuk kaitan temporal dengan enuresis itu atau enuresis non-organik sekunder. Yang terakhir, enuresis ada kalanya timbul bersamaan dengan enkopresis. Dalam hal ini, akan didiagnosis enkopresis yang diutamakan. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya untuk kriteria diagnosis dari enkopresis akan dijelaskan oleh Rihadatul Akila. Kepada Kiki, saya persilakan. Baiklah, kriteria diagnostik enkopresis non-organik berdasarkan PPDGJ 3 dan DSM-5, ada beberapa pedoman diagnostik pada enkopresis non-organik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ciri diagnostik yang menentukan ialah pengeluaran tinja secara tak layak. Yang kedua, pada beberapa peristiwa, enkopresis mungkin disertai ulah memoleskan tinja pada tubuh sendiri atau pada lingkungan sekitar. Dan yang agak jarang, ulah mencongkel dubur dengan jari atau masturbasi anal. Yang ketiga, enkopresis dan enuresis tidak jarang saling berhubungan. Dan bila hal ini terjadi, pemberian kode diagnosis enkopresis haruslah diprioritaskan. Yang keempat, enkopresis ada kalanya timbul menyusul suatu kondisi organik, seperti fisura ani atau infeksi gastrointestinal. Baiklah, materi selanjutnya mengenai komorbiditas akan dijelaskan oleh Halifia. Kepada Halifia, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai komorbiditas. Nah, yang pertama, komorbiditas enuresis. Nah, pada beberapa kasus yang terjadi, anak-anak dengan enuresis juga mengalami ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, kemudian anak-anak ataupun remaja yang mengalami enuresis juga lebih sering menderita gangguan perilaku dan juga mengalami masalah psikopatologis seperti harga diri yang rendah atau low self-esteem, dan mengalami kecemasan dan juga depresi. Nah, selain beberapa komorbiditas yang dialami tersebut,
anak yang menderita obstructive sleep apnea juga mengalami enuresis. Nah, kemudian yang enkopresis itu secara keseluruhan 30-50% dari semua anak memiliki komorbiditas emosional atau gangguan perilaku, yang artinya bahwa 3-5 kali lebih banyak anak dengan enkopresis mengalami gangguan tambahan dibandingkan dengan anak-anak yang normal. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya untuk materi intervensi akan dilanjutkan oleh Saudari Nurul. Kepada Nurul, saya persilakan. Selanjutnya yaitu intervensi. Intervensi yang digunakan untuk enuresis ataupun enkopresis hampir sama, yaitu meliputi intervensi dengan sistem alarm, medis, psikoanalisa, ataupun behavioral. Berikut beberapa terapi. Yang pertama adalah terapi perilaku. Terapi perilaku dengan teknik role play asertif yang melibatkan orang tua dan guru. Jadi pada terapi ini ketidakmampuan subjek bersikap asertif membuat subjek semakin stres dan direpresentasikan melalui enuresis sebagai bentuk coping. Pada intervensi ini, teknik ini melatih kemampuan anak bersikap asertif, sehingga melalui metode ini, anak dilatih bermain peran, subjek didorong untuk melakukan perbuatan yang dikehendaki, yaitu mampu memunculkan perilaku asertif, bisa menolak dengan berkata tidak, dan bisa mengungkapkan keinginannya. Yang kedua yaitu ada behavior modification atau menggunakan alarm enuresis. Terapi ini berdasarkan prinsip classical conditioning. Metode ini didasarkan pada penggunaan alarm yang ditempelkan di dekat alat kelamin anak. Bila anak sudah mulai mengompol, alarm akan bergetar dan berbunyi. Alarm ini memiliki sensor kelembapan yang terselip di piyama anak. Jadi, ada speaker kecil yang menempel pada bahu anak untuk membangunkan anak. Kondisi ini menyebabkan anak terbangun sehingga terhambatnya pengeluaran air kencing yang sudah keluar sedikit. Yang selanjutnya adalah terapi akupresur. Terapi akupresur atau pemijatan pada titik-titik tertentu hampir sama seperti dengan ilmu akupuntur, tetapi tidak menggunakan jarum, melainkan menggunakan jari tangan pemijatannya. Terapi ini berguna untuk mengurangi atau mengobati berbagai jenis penyakit dan nyeri, serta mengurangi ketegangan dan kelelahan. Yang selanjutnya adalah toilet training. Pada toilet training ini adalah pengajaran pada anak supaya untuk berusaha melatih anak agar mampu mengontrol dalam melakukan buang air kecil ataupun buang air besar. Dengan pelatihan toilet training secara berkala bisa mengurangi peningkatan enuresis ataupun enkopresis pada anak, sehingga bisa menguranginya. Sekian dikembalikan pada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Nurul. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap kesimpulan. Nah, berdasarkan dari materi yang telah teman-teman kita sampaikan tadi, bahwa kesimpulan yang bisa diambil, enuresis dan enkopresis ini merupakan suatu permasalahan yang terjadi di beberapa anak terkait dengan kurangnya kontrol untuk mengatur eliminasi feses dan urin yang disebabkan oleh gangguan organik dari psikologis. Semakin cepat enuresis dan enkopresis dideteksi dan diobati, maka akan semakin baik. Intervensi yang dapat digunakan untuk enuresis dan enkopresis itu hampir sama, meliputi intervensi dengan sistem alarm, intervensi medis, psikoanalisa, dan behavioral. Terapi yang dapat digunakan yaitu terapi perilaku, behavior modification, terapi akupunktur, dan toilet training. Oke, sekian. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.